Edwin van der Sar masih yakin pada kualitas Andre Onana. Sejak direkrut oleh Setan Merah dari Inter Milan dengan harga 48 juta pound, Andre Onana kerap menjadi sorotan akibat performanya yang dianggap tidak stabil. Meski sempat menorehkan momen-momen gemilang di beberapa pertandingan, kesalahan-kesalahan fatal yang dilakukannya dalam laga-laga krusial memicu keraguan di kalangan supporter Manchester United. Banyak yang mempertanyakan apakah Onana benar-benar sosok yang tepat untuk menjadi benteng terakhir United dalam jangka panjang. Meski dibayangi kritik, kiper legendaris Man United, Edwin van der Sar, tetap yakin pada kemampuan Onana. Mantan penjaga gawang Belanda itu percaya bahwa Onana, yang kini berusia 28 tahun, akan semakin matang seiring bertambahnya pengalaman. Menurut saya, masih terlalu dini untuk menilai, tetapi Andre memiliki masa depan yang cerah. Ia terus mengumpulkan pengalaman dan memiliki semua kualitas yang dibutuhkan seorang kiper top. Saya yakin ia akan terus berkembang dalam 5 hingga 6 tahun ke depan. Sikap dan mentalnya pun tepat untuk menjadi penjaga gawang Manchester United dalam waktu yang lama. Lisandro Martinez dikabarkan cedera ACL, musimnya berakhir. Lisandro Martinez cedera saat melawan Crystal Palace. Bek Manchester United itu diklaim masalah pada ankle-nya. Martinez ditarik di menit ke-82 saat Man United dikalahkan Palace 0-2 di Old Trafford, Minggu, tanggal 2 Februari tahun 2025. Bek Argentina itu menangis saat ditandu keluar. Menurut jurnalis Tide Sports, Gaston Edul, Lisandro Martinez mengalami cedera ACL. Pemain 27 tahun itu disebut menyudahi musimnya lebih cepat. Cederanya Martinez sebelumnya diprediksi Amorim. Sang manajer menilai bek tersebut mengalami masalah serius. Sejak direkrut dari Ajax, Martinez selalu diganggu cedera. Mulai dari cedera metatarsal, betis, hingga kini lututnya bermasalah. Total, Martinez sudah melewatkan 56 laga bersama Man United. Kehilangan Lisandro Martinez membuka peluang Man United memainkan Aiden Heaven, yang baru direkrut pada musim dingin kali ini. Bek 18 tahun yang diboyong dari Arsenal itu punya posisi yang sama, yakni bek tengah kiri. Staf Manchester United, lega, Alejandro Garnacho tidak jadi dijual, transfernya ke klub lain bisa timbulkan keributan di kalangan supporter. Menurut Manchester Evening News, Napoli mengajukan tawaran resmi untuk pemain sayap berusia 20 tahun itu, sementara Chelsea juga menanyakan tentang kemungkinan transfer. Namun, United memilih untuk mempertahankannya. Beberapa anggota staf khawatir bahwa penjualan Garnacho bisa memicu reaksi marah dari para supporter, dengan satu sumber mengakui bahwa tidak ada cara untuk membenarkan kepergian sang pemain sebagai langkah positif. Menjual produk akademi lokal akan dihitung sebagai laba bersih dalam catatan keuangan klub, sehingga menguntungkan menurut aturan laba dan keberlanjutan PSR. Meski demikian, United memutuskan untuk tidak menjual Garnacho, karena menyadari potensi jangka panjangnya dan semakin pentingnya perannya dalam upaya Ruben Amorim untuk mengubah peruntungan klub. Sebelumnya di musim ini, Garnacho, bersama Marcus Rashford, dicoret dari skuad untuk derby Manchester pada bulan Desember. Namun, sejak saat itu, ia kembali mendapatkan tempatnya di starting six, membuktikan nilainya dengan serangkaian penampilan yang mengesankan. Berbicara tentang sang youngster, Amorim menyatakan, "Saya menginginkan pemain seperti Kobbie, Mainoo, dan Garnacho. Fokusnya adalah kami harus meningkatkan akademi kami. Dan Anda harus mendatangkan lebih banyak pemain. Itu adalah sesuatu yang harus dimanfaatkan oleh semua klub di Inggris. Para pemain yang berasal dari akademi mereka, untuk bermain, merasakan jersinya, tetapi juga untuk menjualnya. Jadi fokus kami adalah mendatangkan lebih banyak pemain." Kepindahan Marcus Rashford dari Manchester United ke Aston Villa menuai kontroversi.
Kepergian Rashford dinilai kontroversial, karena banyak yang merasa pemain asal Inggris itu masih memiliki kualitas yang dibutuhkan tim. Rashford dianggap sebagai pilihan yang tepat untuk mengatasi masalah serangan MU yang dianggap kurang cepat dan dinamis, sebuah keluhan yang pernah dilontarkan Amorim. Namun, menurut ex-back MU, Mikael Silvestre, Amorim terlalu tegas dalam memperlakukan Rashford. Silvestre mengkritik sikap Amorim yang dinilai kurang sopan dalam menangani seorang pemain yang telah lama berkomitmen dengan Manchester United. Ia berpendapat bahwa Amorim seharusnya lebih bijaksana dan mengomunikasikan masalah ini secara pribadi, bukan di depan publik. Silvestre juga menilai bahwa pernyataan Amorim yang menyebut Rashford tidak lebih baik dari pelatih kiper MU adalah hal yang berlebihan dan tidak perlu. Namun, pandangan berbeda datang dari legenda MU, Paul Scholes, yang merasa bahwa kepergian Rashford sebenarnya tepat. Scholes berpendapat bahwa Rashford justru telah menjadi contoh buruk bagi pemain muda di MU. Ia menganggap perkembangan Rashford belakangan ini sangat mengecewakan. Lalu khawatir kelakuannya bisa mempengaruhi pemain-pemain muda lainnya di tim. Amorim sendiri menjelaskan bahwa peminjaman Rashford ke Villa bukanlah suatu hal yang memalukan. Ketika meminjamkan seorang pemain, Anda mengharapkan dia untuk tampil dan berkembang. Jadi, tidak ada hal memalukan di sana, ujar Amorim, mengutip The Guardian.